What's up everybody, apa kabar ya? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gue, it's me, Zu. Today gue akan merangkum sebuah alur cerita yang ya sedikit keren lah, yang berjudul Kung Fu Panda 2008. Film ini juga mendapatkan rating di IMDb sebesar 7,5. Nggak usah banyak bacot lagi biar nggak spoiler gitu, mending kita langsung aja skuy ke filmnya cuy. Scene dimulai di mana kita diperlihatkan satu ekor panda yang menceritakan tentang asal-usul kungfu. Ternyata itu hanyalah imajinasinya si Po atau mimpinya Po. Ini dia orangnya yang bernama Po, bukan seekor. Kalau seekor itu dia nggak bisa ngomong, jadi kita panggilnya seorang. Monkey, mantis, crane. Dan tidak lupa juga si Po ini memiliki ayah, yaitu seekor angsa. Maksudnya seorang angsa. Dimana ayahnya ini adalah pemasak mie sejati. Jadi dia kayak buat restoran gitu di dalam lingkungan para manusia. Ayahnya juga bilang bahwasannya kalau Po sudah siap, dia akan diturunkan resep rahasia turun temurun. Kamera langsung beralih ke atas bukit sana, dimana diperlihatkan suatu kastil, kuil, atau kita panggil rumah aja biar gampang. Lalu di sana kita diperlihatkan seorang kucing, kucing atau gimana gua nggak tahu, yang bernama Master Shifu. Dan juga kita diperlihatkan kelima pendekar, di mana ada Tigreal, cencorang, monyet, ular, dan bangau. Mereka ini sedang berlatih dengan Master Shifu. Setelah mereka berlatih, tiba-tiba angsa pun datang, di mana si angsa ini bilang bahwasannya Shifu dipanggil oleh guru besar. Ini dia guru besar yang bernama Anyi. Oke, serius, finally. Dia ini bernama Master Oogway. Lalu Master Oogway meramalkan bahwasannya Tai Lung akan lepas. Siapakah Tai Lung? Seiring dengan berjalannya film, kita akan tahu siapa itu Tai Lung. Jadi tuh ramalannya Oogway ini tidak akan pernah salah, di mana ramalannya akan selalu tepat. Sonta Shifu panik bukan main dan dia menyuruh si angsa untuk ke penjara tempat si Tai Lung di penjara. Jadi si angsa ini dikirim untuk ke penjaranya Tai Lung dan memperketat keadaan di sana. Lalu Master Oogway bilang bahwasannya ini saatnya untuk penobatan Dragon Warrior. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah pendekar naga, di mana pemilihan pendekar ini hanyalah 1000 tahun sekali. What? Pemilihan pendekar itu tepat pada hari ini. Lalu semua orang cepat-cepat untuk melihat pemilihan pendekar naganya. Termasuk juga dengan si Po yang mengusir semua tamunya untuk melihat pemilihan pendekar naga. Setelah Po ingin OTW ke sana, tiba-tiba si Po ini disuruh membawa gerobak untuk berjualan di sana. Emang dasarnya Po anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia pun langsung menerima hal tersebut. Akan tetapi you know lah, dimana si Po ini harus menaiki anak tangga yang sangat amat panjang. Dan yang pasti sambil membawa gerobak. Siang pun berganti siang, dimana si Po ini baru sampai di sini cuy. Di atas kita bisa melihat bahwasannya si Oogway ini sedang berbicara dengan Shifu, di mana Master Oogway bukan hanya memilih kelima pendekar, bisa saja hadirin yang ada di sana. Lalu kita bisa lihat Po yang sudah ada di sana. Sesampainya di atas dia malah selebrasi dulu, bukannya langsung masuk. Dan you know lah yang pasti kayak gimana cuy. Dan di sini kita bisa melihat bahwasannya nasib sial si Po terus berdatangan. Ibarat jatuh ditimpa tangga pula anjing. Ready for battle. Yeah. Woo! Whoa, look at that. Hey! Ow! Oh! Face iron ice and Di dalam kita bisa melihat bahwasannya Master Oogway telah mencium aroma-aroma Dragon Warrior. Seketika itu pun di sana langsung hening, ibarat kayak ada yang aronomin. Di luar kita bisa melihat Po yang sedang berusaha masuk. Tanpa berpikir panjang, Po langsung meledakkan petasan itu hingga dia pun you know lah. Oh. Setibanya di dalam kita bisa melihat bahwasannya Po yang ditunjuk oleh Oogway untuk menjadi Dragon Warrior. What? Sontak si kucing pun langsung terkejut. Maksudnya Master Shifu, nasi sudah menjadi bubur, apa mau dikata Po tetap menjadi Dragon Warrior.
Wah, anjing gue terkejut, gue kira si ini anjing Tigreal. Scene pun berganti dimana kita diperlihatkan angsa itu yang sudah tiba di penjaranya Tai Lung. Dimana dia ini dijelaskan bahwasannya Tai Lung dijaga oleh 1000 pasukan. Dan juga ada pemanah yang siap membunuh dia jika si Tai Lung ini melarikan diri. Ini dia the real si Tai Lung. Scene berganti lagi ke si Po, dimana si Po ini sedang melihat barang-barang milik pendekar. Lalu tiba-tiba muncullah Shifu, dimana si Shifu ini kayaknya tidak suka dengan si Po. Lalu si Po diancam oleh Shifu untuk tidak membuat onar atau tidak membuat macam-macam. Jadi tuh, kuncian jari Wongxi ini hanya orang-orang hebat lah yang bisa mempelajarinya. Oke lanjut, dimana si Po ini dibawa ke tempat latihan para pendekar. Sesampainya di sana, si Po ini disuruh menonjok samsak milik anak kecil. Akan tetapi si Po ini belagu dan banyak omong, dan akhirnya ya lu tahu sendirilah bagaimana nasibnya. You picking on my friends? Get ready to feel the thunder. Snake, would you hit it? Why don't you try again? A little harder. How's that? Feeling a little nauseous. Uh-oh. Setelah hal tersebut, Po ini diragukan oleh kelima pendekar bahwasannya apakah ini the real Dragon Warrior. Lalu Po yang mendengar dari jauh, dia pun langsung merasa sedih. Maksudnya baru mulai gitu kan, tiba-tiba udah langsung diragukan. Ya belum belajar kungfu apa-apa ya, kasihan banget si Po emang. Setelah Po ingin masuk ke kamar, tiba-tiba Tigreal pun muncul dan menyuruh Po pulang untuk keesokan harinya. Scene berganti dimana si Po ini sedang merenung di bawah pohon meditasinya Oogway. Tiba-tiba Oogway pun muncul dan melihat Po yang sedang memakan buah di sana. Di perbincangan tersebut, si Po bilang bahwasannya ia ingin menyerah. Lalu Oogway pun langsung menasehati si Po. Yesterday is history. Tomorrow is a mystery, but today is a gift. Setelah dari situ, Po pun langsung terdiam, ibarat dia sedang memikirkan sesuatu. Scene pun berganti ke Tai Lung, dimana si Tai Lung ini mengambil bulu angsa yang tadi terjatuh. Lalu karena kecerobohan beberapa badak, ikatan rantai di tangan Tai Lung pun lepas. Hingga Tai Lung pun membabat habis semua pasukan yang ada di sana. Can we run now? Setelah si Tai Lung membabat habis semua pasukan, Tai Lung pun langsung mencekik angsa yang tidak berdosa. Gua pikir dia akan wafat di sana, akan tetapi tidak. Dimana si Tai Lung ini melepaskan dia untuk membawa pesan ke Shifu bahwasannya ia akan kembali. Scene berganti ke tempat latihan, dimana si Po ini ternyata tidak pergi, melainkan ia sedang pemanasan. Lalu Po pun disuruh oleh Shifu untuk melawan kelima pendekar. Are you ready? I was born ready. Akan tetapi Po ini tidak pernah menyerah. Lalu Shifu pun turun tangan dan akhirnya Po pun, you know lah. Yeah, to take his strength and Scene berganti ke malam harinya, dimana si mantis ini sedang mengobati lukanya si Po. Lalu ular pun bilang bahwasannya Shifu diramalkan akan tersenyum kembali. Jadi tuh si Shifu ini tidak pernah senyum kembali setelah kehilangan si Tai Lung. Dan tiba-tiba datanglah Tigreal yang menceritakan tentang senyuman pertama Master Shifu. Lalu scene ini adalah scene flashback masa lalunya Shifu ya, dimana si Shifu ini dulu menemukan Tai Lung dan merawat dia seperti anaknya sendiri. Dan juga si Shifu ini melatih Tai Lung hingga Tai Lung ini menguasai 1000 gulungan kungfu.
Akan tetapi dia tidak pernah puas. Sesaat si Tai Lung besar ini dia kira dia akan menjadi Dragon Warrior atau kesatria naga. Akan tetapi tidak, dimana si Oogway ini tidak memilih si Tai Lung. Soalnya di dalam diri Tai Lung ini ada kegelapan. Lalu Tai Lung yang tidak terima langsung memporak-porandakan bukit itu dan juga rumah-rumahnya. Setelah itu si Tai Lung ini hendak mengambil naskah Dragon Warrior. Akan tetapi Shifu hendak mencegahnya. Akan tetapi ya you know lah, Shifu ini sudah menganggap Tai Lung sebagai anaknya. Jadi dia kalah begitu saja. Lalu Oogway pun turun tangan, di mana si Oogway ini mengunci Saravia hingga si Tai Lung pun pingsan. Itulah flashback yang masa lalu Shifu dan Tai Lung. Dan lihatlah ekspresi si Po gimana pas mendengar ceritanya. Anjing gak ada akhlak. Ternyata itu adalah kesalahannya Mantis karena dia salah nontok saraf. Scene berganti ke Shifu yang sedang meditasi. Akan tetapi dia kedatangan angsa. Bahwasannya angsa ini bilang Tai Lung sudah melarikan diri. Sontak si Shifu ini langsung menemui si Oogway yang sedang meditasi dan langsung bilang bahwasannya si Tai Lung telah melarikan diri. Dan juga sesuai yang diramalkan oleh Oogway, si Tai Lung ini ingin kemari untuk mengambil gulungan naskah Dragon Warrior. Dan di sini perannya Oogway itu penting banget, soalnya dia nyeramahin si Shifu bahwasannya kalau kau mempercayai dia dan mengajari dia, itulah kunci kemenangannya. Dan pada akhirnya pun Oogway ini meninggal dengan cara it's amazing, yaitu menghilang. Pokoknya dia udah meninggal cuy. Scene berganti ke Po dan kawan-kawan yang sedang makan, di mana Shifu ini bilang bahwasannya Tai Lung OTW kemari untuk merebut naskah gulungan Dragon Warrior. Dan tidak akan sampai di situ saja, di mana Shifu bilang bahwasannya Oogway telah meninggal. Sontas mereka semua pun terkejut karena tidak ada yang bisa mengalahkan Tai Lung selain Oogway, soalnya si Tai Lung ini udah gigi WP pisan. Dan kata Shifu yang bisa mengalahkan Tai Lung hanyalah Dragon Warrior. Akan tetapi Dragon Warrior telah melarikan diri. Si Po ini melarikan diri karena dia takut dengan Tai Lung. Akan tetapi Shifu langsung mencegat dia di jalan. Dan Shifu bilang bahwasannya hanya kau yang bisa mengalahkan Tai Lung. Jadi pasti kalian semua berpikir kenapa nggak Shifu aja yang mengalahkan Tai Lung. Dia tuh nggak bisa cuy, jadi kekuatannya itu nggak maksimal. Karena Shifu tidak bisa menyerang orang yang sudah dianggap seperti anaknya sendiri. Gitu boy. Sontak si Po ini kesal bagaimana cara mengajari si Po ini kungfu dalam waktu singkat. Soalnya kan si Tai Lung sudah OTW kemari. Lalu Shifu pun terdiam dan termenung. Dan kita bisa melihat juga bahwasannya ada Tigreal yang melihat dari sana. Lalu Tigreal pun melompat dari rumah. Kita sebagai penonton sudah bisa menyimpulkan bahwasannya Tigreal ini ingin melawan Tai Lung bersama kelima pendekar yang ikut dengan si Tigreal. Scene pun berganti ke Shifu yang sedang merenung, di mana ia mendengar sesuatu dari dalam. Sesaat ia cek, ia melihat Po yang sedang menghancurkan semua barang untuk mencari makanan. Tampaknya si Shifu ini menyadari sesuatu, lalu ia pun berpura-pura keluar. Sesaat si Shifu ini masuk lagi dan dia melihat Po sudah berada di atas dengan waktu yang sangat amat singkat. Dan kita menyadari bahwasannya Po kalau ada makanan dia akan bekerja keras untuk mengambil makanan tersebut. Lalu si Shifu ini langsung mengajak Po ke suatu tempat yang kita tidak ketahui di mana. Ternyata pas mereka sampai, ini adalah tempat meditasinya Oogway dan juga tempat kelahiran kungfu. Pasti kalian langsung bertanya, bang kok tempat lahir kungfu bang? Jadi tuh Oogway mengajari Shifu di tempat ini dan lahirlah kungfu di dalam dirinya Shifu. Kayaknya kalau kita panggil Shifu tuh kayak kepanjangan dan juga kalian pasti tidak bakal mengerti soalnya banyak nama di dalam film ini. Jadi tuh biar kalian memahami alur cerita gue dengan baik dan menyimaknya seperti memakan nasi uduk, gue panggil dia adalah kucing aja biar santuy. Bang kok kucing bang? Jadi tuh Shifu mirip sama kucing cuy. Jadi udah nggak usah banyak komen lagi oke? Di sana si kucing ini akan mengajari Po kungfu. Jadi tuh tema latihan ini berbau dengan makanan. Jadi biar makin semangat si Po-nya dalam berlatih. Jadi biar channel gue berbeda dari yang lainnya, mending kita nikmatin sini ya skuy. Enjoy. Hey, Are free to eat. am I? Are you? Setelah lama berlatih, akhirnya si Po ini sudah lebih unggul daripada masternya dia sendiri, yaitu Master Kucing.
Scene berganti ke 5 pendekar yang sok keras dan dia sedang menghalangi Tai Lung. Karena si Tai Lung ini sudah menguasai 1000 gulungan, sementara mereka semua hanya ya beginner kecil biasa yang sok keras. Daripada gue ceritain itu nggak bakal seru cuy, mending kalian nonton scene-nya sendiri. Kelima pendekar ini bisa memojokkan Tai Lung dalam waktu singkat. Akan tetapi tidak bisa mengalahkannya soalnya si Tai Lung ini bisa bergerak dengan sangat cepat dan tidak bisa dilihat oleh mata memandang. Scene pun berganti ke Si Po dan Master Kucing di mana mereka sedang bercanda-canda. Akan tetapi muncullah Bangau dengan membawa keempat pendekar. Ternyata mereka semua ini kaku karena syarafnya ditotok oleh si Tai Lung. Kucing pun langsung membetulkan syaraf mereka semua. Scene pun berganti ke ruangannya si Oogway di mana Si Po ini dikasih gulungan Dragon Warrior. Lalu Master Kucing pun mengambilkan gulungan tersebut dengan menggunakan satu helai daun. Setelah dikasihkan ke Si Po, pas Po buka ternyata wow, mengkilat. Ternyata isinya tidak ada melainkan hanya kertas berapiskan emas yang kosong. Dan yang pasti tidak ada tulisan apapun. Sontas mereka semua yang melihat itu pun keheranan. Lalu Master Kucing pun bilang bahwasannya ia akan menahan Tai Lung seorang walau nyawa taruhannya. Sementara mereka semua disuruh oleh Master Kucing untuk mengevakuasi warga dan meninggalkan kota tersebut. Karena mereka semua tidak bisa menolak dan itu juga keputusan sutradara dan akhirnya pun mereka mengevakuasi warga. Akhirnya mereka semua pun pergi dari TKP bersama warga. Kita beralih ke Si Po di mana Si Po ini dikasih resep rahasia turun-temurun milik keluarganya. Resep rahasia itu berbunyi tidak ada. What? Padahal abis ini gue pengen goreng mie anjing. Jadi tuh gini cuy, dimana kita harus meyakinkan bahwasannya mie itu spesial. Tapi nyatanya mie itu hanyalah mie biasa. Jadi kita hanya perlu keyakinan bahwasannya mie itu adalah mie yang spesial. Lalu Po menyadari sesuatu dan dia langsung membuka gulungan Dragon Warrior. Ia pun langsung menyimpulkan bahwasannya tidak perlu kekuatan segede apapun. Yang terpenting kau sudah layak untuk mendapatkan Dragon Warrior. Berarti dirimu itu jauh lebih spesial dari siapapun. Po pun langsung bergegas ke kuil yang ada di atas atau rumah. Di atas kita masih bisa melihat bahwasannya Shifu telah menunggu Tai Lung. Lalu Halilintar pun muncul, akan tetapi bukan Gin Halilintar. Dan tiba-tiba Tai Lung pun berada di sana. Pada akhirnya pun mereka berdua bertarung. Dua legendaris ini bertarung antara hidup dan mati. Yeah, I rotted in jail for pain until my bones cracked. Who did I? Dan di sini kita bisa melihat bahwasannya Master Kucing telah kalah. Sesaat dia akan dibunuh oleh Tai Lung karena dia tidak mau mengatakan gulungan itu berada di mana. Akan tetapi Po dengan kegoblokannya langsung datang, di mana ia langsung menyatakan bahwasannya ia adalah Dragon Warrior. Sontas Tai Lung pun terkejut karena dia tidak menyangka bahwasannya Panda bisa menjadi Dragon Warrior. Ya kita emang bisa lihat bahwasannya si Po ini dari tampangnya itu nggak ada serem-seremnya. Makanya si Tai Lung ini terkejut, kok bisa gitu tampang yang sangat amat imut bisa menjadi Dragon Warrior. Dan pertarungan pun tak bisa terelakkan lagi.
Lalu Po pun terpojok dan gulungannya berhasil diambil oleh Tai Lung. Sesaat dibuka, ya you know lah, seperti Po tadi yang baru melihat gulungan tersebut. Lalu dia pun marah dan ingin menotok Po hidup-hidup. Akan tetapi si Po ini kebal dengan totokannya si Tai Lung. Hingga pertarungan pun dilanjutkan kembali. Pertarungan ini akan diakhiri dengan si Po yang menggunakan kuncian jari Wongxi, di mana si Po ini belajar kuncian jari Wongxi sendiri dan tidak ada yang mengajari dia. Berarti benar, yang bisa mempelajari kuncian jari Wongxi sendiri dia adalah orang hebat. Berarti Po salah satu orang hebatnya. Dan inilah betapa ibanya kuncian jari Wongxi. Skadoosh. Setelah itu pun para warga menyambut dia dengan hangat dan memanggil dia Dragon Warrior. Lalu si Po ini kepikiran dengan gurunya yaitu Master Kucing dan akhirnya dia OTW ke sana. Sesampainya di sana kita bisa melihat bahwasannya Master Kucing telah sekarat dan you know lah. Oh, thank you. Oh no, don't die, Shifu, please! I'm not dying, you idiot. Oh ternyata dia masih hidup cuy. Dan akhirnya dia pun tersenyum lebar. Scene diakhiri dari mereka berdua yang sedang meditasi. Dan film pun Pak Sarifuddin cuy. Kesimpulan dalam film ini adalah sekedus. Menandakan saya sudah bisa menggunakan kuncian jari Wongxi untuk menghilangkan kalian dari muka bumi ini cuy. Karena saya mau masak mie, jadi kita sudahi dulu video kita kali ini. Saya berserta Senpai John Cena pamit undur diri dari hadapan kalian. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. See ya.